Ya, Prof, tadi ini cukup menarik membahas yang Prof cuplik tadi dari suara narasumber lainnya dalam program Prof yang Prof ikutin kemarin begitu ya. Iya. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita simak dulu informasi berikut ini pemirsa, cuplikan informasi dari sejumlah media yang kami dapatkan berikut ini. Bawaslu saat ini Bawaslu Malang menyelidiki dugaan praktik politik uang jelang pemilu. Kemudian kita lihat pemirsa, berikutnya, Bareskrim Polri, politik uang di pemilu 2024 ada 20 kasus, di 2009 mencapai 100 perkara pemirsa, 2019 mencapai 100 perkara. Kemudian kita lihat informasi berikutnya, caleg DPRD Sulut dan 5 tim anggota sukses jadi tersangka money politik pemilu tahun 2024. Wow, ini sejalan dengan yang Prof katakan tadi ya, soal begitu masifnya politik uang, dan ini disebutkan adalah dalam bentuk memperebutkan posisi sebagai wakil rakyat di parlemen, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataupun juga mungkin pusat. Kemudian bagaimana Prof melihat outputnya di parlemen? Ya, outputnya sudah dapat kita bayangkan dari sekarang ya. Orang itu mungkin tidak punya kompetensi untuk menjadi wakil rakyat, tapi dipaksakan. Ya, pertama dengan uang, yang kedua karena popularitas. Dan saya kira itu tidak sehat bagi demokrasi. Di negeri kita ini banyak orang-orang pintar, anak-anak pintar yang berbakat sebenarnya. Cuma sayangnya dia orang miskin, orang kampung, tidak dikenal, lalu akhirnya dia tenggelam. Sama juga seperti rekrutmen pemain sepak bola ya. Di kampung itu banyak sekali sebenarnya orang yang anak-anak yang pandai bermain sepak bola, tapi kemudian tidak diberikan kesempatan, akhirnya dia jadi pemain sepak bola di kampung aja. Nah, begitu juga dengan rekrutmen para politisi ya. Saya kira kalau saya berkaca pada diri saya sendiri, kalau saya lahir di zaman sekarang, mungkin saya pun nggak akan bisa jadi politisi ya. Karena saya memulai jadi aktivis itu sejak SMP malah. Jadi sekretaris KAPI pada waktu itu, jadi ketua OSIS terus sampai jadi ketua MPM UI dan HMI dan segala macam, baca buku, berdebat. Akhirnya muncullah sebagai calon politisi. Sekarang kan orang tidak perlu berdebat, baca buku banyak-banyak ya, tapi mungkin kalau dia punya uang atau dia jadi aktif di medsos, jadi influencer segala macam, lantas kemudian ya direkrut dan kemudian memenangkan pencalonan. Zaman sudah berubah ya, tapi saya kira idealnya kalau berubah itu menjadi lebih baik. Tapi sayangnya sekarang berubah menjadi keadaan yang agak kurang baik. Jadi keadaan yang kurang baik itu gimana maksudnya, Prof? Dapat kita ukur sebenarnya dari produk yang dihasilkan oleh DPR. DPR itu kan mempunyai banyak fungsi, antara lain fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, dan yang kedua adalah fungsi legislasi pembentukan undang-undang. Ya, produk undang-undang kita sangat minim di DPR kita. Dan ketika melahirkan undang-undang pun kualitasnya dipertanyakan. Seperti misalnya Omnibus Law sebagai satu contoh. Itu dibahas dalam waktu 3 bulan, pasalnya ribuan. Dan di dalamnya itu penuh lubang-lubang yang banyak sekali. Agak berbeda misalnya pada waktu awal reformasi, tahun 99 sampai 2004. Ya. Zamannya Gus Dur dan zaman Bu Megawati, saya Menteri Kehakiman pada waktu itu, membuat begitu banyak undang-undang, dan sebagian besar undang-undang itu masih dipakai sekarang. Undang-undang KPK, PPATK, undang-undang pemberantasan terorisme, undang-undang advokat, undang-undang macam-macam lah, undang-undang jabatan notaris dan lain-lain. Dan undang-undang kejaksaan, undang-undang TNI Polri, itu saya bahas nggak tidur-tidur sampai pagi dengan DPR. Tapi anggota DPR-nya juga bagus-bagus pada waktu itu, dan tim pemerintah juga cukup kuat dan menghasilkan undang-undang yang bertahan cukup lama sampai sekarang. Nah, sementara kita lihat Omnibus Law dibentuk, sebentarnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Terpaksa Presiden harus pakai Perpu. Jadi itu menunjukkan bahwa ketidakseriusan. Dan kalau kita lihat tayangan televisi ketika membahas RUU di DPR, kelihatan agak kurang begitu serius ya. Dan ketika mengesahkan undang-undang, mungkin hanya sekian persen dari anggota DPR yang hadir. Ya, quorum katanya, tapi mungkin sudah taken orangnya kabur. Ini seperti itu yang terjadi. Itu kan kalau dari segi outputnya, tapi juga tadi Prof mengatakan banyak yang mungkin terkenal di sosial media atau mungkin juga seorang pesohor. Itu juga kalau menurut Prof
juga tidak memberikan output yang baik? Apakah karena mereka terkenal? Apakah karena mereka seorang pesohor? Jadi mereka mungkin dianggap kurang kompeten, Prof, untuk menjadi wakil rakyat? Bisa jadi. Ya. Yang sebenarnya politikus yang sejati itu kan kalau kita lihat di awal kemerdekaan kita ya, kita tahu Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, apalagi yang Tan Malaka misalnya ya, itu kan mereka itu kan belajarnya nggak kira-kira, menulis nggak kira-kira. Nah sekarang ini banyak politisi kita nggak pernah baca tulisannya, ya, dan mungkin masyarakatnya juga sudah kurang rajin membaca juga ya. Kadang-kadang membaca medsos hanya berita dibaca judulnya doang, ya tidak membaca isinya. Ya, apalagi membaca buku tebel-tebel itu mungkin sudah tambah males lagi. Sehingga padahal untuk menjadi seorang politisi itu kan dia harus memikirkan kepentingan bangsa dan negara kita ini dan dia tahu persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini dan bagaimana cara memecahkannya. Nah, kalau itu tidak ada, berarti kan dia cuma sambil lalu santai-santai aja. Sementara kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini kompetisi kita di dunia ini makin banyak. Di Asia Tenggara aja kita harus mewaspadai bisa-bisa kita ditinggalkan oleh Vietnam. Padahal 30 tahun yang lalu kita bantuin Vietnam itu di Pulau Galang segala macam ya. Dan di luar dugaan Vietnam sekarang sudah melejit, maju. Dan kita walaupun ekonomi kita berjalan ya, tapi setelah COVID kemarin kita minus. Dan kita memimpi ya tahun 2045 itu Indonesia emas. Tapi dengan syarat pertumbuhan ekonomi minimal konstan 6% setiap tahun. Untuk mencapai ini itu tidak gampang. Dan saya kira tugas Pak Prabowo sangat berat untuk ini. Ya, tugas Pak Prabowo ini bukan hanya melakukan pembangunan ekonomi, tapi juga adalah pembenahan birokrasi dan yang paling penting adalah membenahi hukum. Ya, dan kenapa saya selalu mengatakan dari zaman Pak Harto sampai sekarang ini pemerintah kita itu seperti nggak pernah menganggap hukum itu masalah serius. Ya. Ada 2 poin yang cukup menarik di sini, Prof. Sebelum kita masuk ke hukum, saya merangkum mencoba ada 2 persoalan. Persoalan hukum ini harus dibenahi, kemudian juga persoalan sistem pemilu juga harus dibenahi. Pertama kita masuk dulu nih ke sistem pemilu, Prof. Sistem pemilu itu pun juga sebenarnya perubahannya di bidang hukum. Di bidang hukum harusnya bagaimana? Apakah memang sistem yang sekarang one man one vote itu tidak sesuai sehingga tidak bisa memberikan output yang bagus untuk wakil rakyatnya, atau mungkin ada sistem lain yang menurut Prof cocok untuk Indonesia dengan jumlah warga negara Indonesia yang begitu besar? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pembukaan UUD 45, the founding fathers kita itu kan memperkenalkan indirect demokrasi. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya kita itu sebenarnya tidak menganut demokrasi langsung. Kita membentuk MPR dulunya kan. MPR itu dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Ya, disitulah yang memegang kekuasaan tertinggi, menjalankan kedaulatan rakyat, memilih presiden dan meminta pertanggungjawaban presiden. Sebenarnya sistem MPR itu nggak ada duanya di dunia ini. Kita itu dulu menyusun UUD 45 itu dipengaruhi oleh adat dan Islam dan dipengaruhi oleh konsep-konsep negara modern di Eropa Barat pada waktu itu. Kombinasi tiga-tiganya inilah yang melahirkan UUD 45 yang pertama. Kita amandemen UUD 45 itu mencontoh pola Amerika Serikat yang presiden dipilih langsung, walaupun tidak seperti Amerika juga ada impeachment dan lain-lain. MPR kehilangan fungsinya. Yang menurut saya sebenarnya ini harus direform kembali. Sebenarnya sebuah negara itu haruslah dikonsep ya, dibentuk berdasarkan alam pikiran bangsa itu sendiri. Jangan kita itu mengambil punya orang asing, nggak bisa ya. Ambil contoh misalnya Mao Zedong itu ambil konsep-konsep komunis untuk diterapkan di Tiongkok. Apa yang terjadi zaman Mao Zedong? Kemunduran bagi Cina. Budaya Cina itu kapitalis, nggak ada budaya sosialis pada orang Cina itu. Deng Xiaoping ketika mengambil alih kekuasaan, dia membangun sesuatu, memang mengambil konsep barat, investasi dan lain-lain, tapi berakar kepada budaya Cina yang kapitalistik itu dan membuat Cina maju seperti sekarang. Nah, kita juga harus tahu bahwa Vietnam bisa-bisa meninggalkan kita dan Malaysia walaupun beberapa tahun ini kita agak lebih baik daripada Malaysia ya. Setelah COVID, karena Malaysia ada instabilitas politik, jadi mana terjadi ketegangan antara para tokoh pemimpin Melayu di Malaysia, mengakibatkan politik tidak stabil, ekonomi agak melambat, kita lebih maju. Tapi kemarin, ya, yang di Pertuan Agung Malaysia menyampaikan pidato ketika dia baru dilantik sebagai yang di Pertuan Agung. Dia menekankan supaya
birokrasi harus bertindak cepat, jangan lambat-lambat, jangan bikin susah orang, ya. Dan dia menekankan supaya proses hukum harus berjalan cepat. Jangan orang itu terkatung-katung nasibnya dan kepastian hukum harus dijamin. Ini hati-hati. Bisa di bawah kepemimpinan sekarang ini yang di Pertuan Agung dari Johor, ya, orangnya sangat bright, sangat maju pikirannya, dan Perdana Menterinya Anwar Ibrahim yang terkenal sangat pintar dan cerdas. Nah, kalau kita ini ya lambat, ya Vietnam bisa tinggalkan kita, Malaysia kembali bisa tinggalkan kita. Jadi saya kira kita butuh pemimpin yang cerdas, ya, cepat mengambil keputusan, dan birokrasi kita itu mesti dibersihkan, ya. Sekarang ini nggak ada yang nggak dibikin sulit, ya. Birokrasi itu urusan kecil aja, kalau nggak dikasih duit nggak jalan, repot kita semua. Jadi akhirnya kita mengatakan reformasi yang kita gagas dan kita perjuangkan capek-capek tahun 98 itu, setelah 25 tahun terjadi adalah paradoks dari reformasi itu sendiri. Nah, saya kira kalau tadi Anda mengatakan bahwa sistem pemilu kita perlu diperbaiki, itu iya, tapi memperbaikinya dari mana? Memperbaikinya dari hukum pemilu itu sendiri, dan mungkin juga amandemen 25 perlu diperbaiki, diamandemen lagi. Nah, hari ini kita mendengar MK mengambil keputusan membatalkan 4% threshold, ya. Tapi belum tahu seperti apa, ya. Apakah threshold masih tetap ada? Pokoknya harus dirubah dari 4%, tambah banyak atau tambah sedikit kita belum tahu. Kata MK juga bilang harus mempertimbangkan penyederhanaan partai-partai politik. Sebenarnya biang kerok dari semua ini threshold itu sendiri, ya. Dan kemudian threshold untuk presiden yang 20% itu. Makanya kekisruhan pemilu ini terjadi karena memang pembatasan itu, ya. Banyak orang-orang yang potensial jadi presiden nggak bisa maju, ya, karena terbatas 20%. Ya, 20% itu akhirnya, ya, tahun yang lalu, 5 tahun lalu hanya 2 pasangan, tahun sekarang hanya 3 pasangan. Menurut saya sih kalau threshold itu nggak dibatasi, ya berapapun orang mau maju silahkan aja. Nanti kita akan menyeleksi, akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik sebenarnya. Dan ini juga tidak sejalan dengan UUD 45, ya, karena UUD 45 mengatakan bahwa pasangan calon presiden wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Ini sekarang di kotak-katik hasil pemilu sekarang ini dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Padahal orangnya udah pada mati yang ini. Itu yang sebenarnya menurut saya harus direform. Dan saya senang sekali Pak Prabowo berkali-kali berpidato mengatakan, bahkan menyebut nama saya, itu Pak Yusril, coba nanti dipikirkan ulang sistem demokrasi kita itu agar membuka kesempatan bagi semua orang, dan jangan demokrasi itu mahal dan hanya orang tersohor aja yang bisa masuk ke arena politik. Caranya bagaimana untuk merealisasikan itu? Apa buah pikiran kemudian yang terfikir di pikiran Prof. Yusril